Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini, minggu ini ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini ya kita masih nerusin Tok Tok kita di minggu lalu, yaitu tentang selingkuh. Ya, udah nyimak belum di video minggu lalu? Kira-kira tanda-tanda apa sih pasangan kita itu eh, berselingkuh gitu, tanda-tandanya dia berselingkuh tuh apa aja? Sudah nyimak? Apakah dari kurang lebih 7 tanda yang saya bahas, yang saya tok-tok minggu lalu, apakah ada di pasangan kamu? Kalau ada, jangan langsung ditembak, kamu selingkuh ya? Jangan dulu ya, waspada dulu sambil kumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jangan langsung menuduh, jangan langsung nembak, kamu kemarin begini-begini, kamu selingkuh ya? Jangan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kamu langsung menuduh dan ternyata tidak terbukti, bagaimana nasib hubungan kamu selanjutnya coba? Ya kan? Mm-mm. Nih, kali ini saya di video Nurina Tok Tok minggu ini, saya akan nerusin eh, berapa lagi ya? Sisanya deh, beberapa tanda-tanda pasangan melakukan perselingkuhan. Udah mulai gerah ya, udah mulai panas. Ini bagaimana dong? Ya, baiklah. Kita lanjutkan tanda ke berapa kemarin tuh ya? Ke-8 kalau nggak salah ya. Kan 7 kemarin sudah kita bahas ya. Salah satu tanda pasangan tidak apa namanya? Bukan tidak. Salah satu tanda pasangan mulai menunjukkan tanda-tanda berselingkuh adalah jarang ngajak jalan-jalan keluar. Apakah kamu merasakannya akhir-akhir ini? Bacain dulu ya. Jarang ngajak jalan-jalan itu mengindikasikan adanya perselingkuhan. Kenapa? Karena pasangan itu akan cenderung males dan merasa tidak tertarik untuk menghabiskan waktu sama kamu. Ya ampun. Jika biasanya setiap malam minggu, setiap minggu pagi misalnya, atau pokoknya seminggu sekali kamu sama pasangan kamu itu keluar rumah jalan-jalan. Nah, kali ini dia jarang ngajak jalan-jalan kamu. Ya, dia akan mencari alasan-alasan supaya bukan bukan cari alasan untuk tidak jalan-jalan, tapi dia cari alasan untuk tidak ketemu kamu. Ngeri ya. Alasannya apa aja? Macam-macam. Ada alasan capek karena kerja seharian, atau kok seharian seminggu, atau apa namanya, capek ngampus seminggu kemarin gitu ya. Bikin tugas, ngerjain tugas, alasan sakit, bisa aja gitu ya. Tapi kalau dia sakit beneran, jangan dituduh dia selingkuh ya. Kasihan masa orang sakit dituduh selingkuh ya. Nah, itu ya gimana ya, namanya juga orang apa, selingkuh, dia kan pasti akan mengeluarkan berbagai macam alasan untuk tidak ketemu, apalagi untuk ngajak jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya dia jarang ngajak jalan-jalan, setelah kamu ini nih, setelah kamu apa namanya, setelah kamu telusuri, ternyata dia jarang ngajak jalan-jalan karena apa? Karena nggak ada budgetnya. Ya nggak apa-apa, bersyukurlah ya. Dia tidak ada pikiran untuk berselingkuh, tapi ya memang nggak ada budgetnya aja, atau dia lagi nabung untuk keperluan masa depan kamu nantinya. Ya, itu justru kamu harus berbahagia, harus berbangga hati punya pasangan seperti dia. Bukan begitu, bukan? Iya dong. Oke, yang selanjutnya adalah jarang berkata-kata manis. Kalau yang biasanya dia royal banget, bukannya royal juga sih, pokoknya dia biasa memanggil kamu dengan sayang, bisa biasa apa namanya, mengucapkan I love you, biasa mengucapkan apa namanya, cantik, ya oke cantik, oke oke pacar aku, atau gimana lah terserah itu. Dan tiba-tiba dia
jarang mengatakannya, ya. Nah, itu dia tuh. Patut ditelusuri lebih lanjut. Apakah dia selingkuh atau tidak? Ya. Nih, saat saat pasangan bermain di belakang, oh tidak. Mungkin kamu akan merasa bahwa pasangan jarang mengungkapkan rasa cintanya padamu. Dan kamu mulai jarang dengar kata I love you, oke sayang, oke honey, oke babe, segala macam itu kamu sudah mulai jarang lagi. Nah, cari tahu lebih lanjut mengapa hal seperti itu terjadi. Iya, oke. Selanjutnya adalah no eye contact. Ya sih, kalau menurut aku sih ya, namanya perselingkuhan ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, perselingkuhan itu kan adalah perilaku tidak jujur ya, alias berbohong. Dan sependek pengetahuan saya, yang namanya orang berbohong itu rata-rata tidak berani menatap mata lawan bicara. Ya. Nah, apa namanya? Saya bacain dulu ya. Saat pasangan melakukan perselingkuhan, mungkin kamu akan merasa hubungan yang dijalani sangat hambar dan merasa jauh dari pasangan. Ya kan? Selain jarang ngajak bicara, pasangan juga tidak mau menatap matamu. Kenapa dia begitu? Karena dia khawatir kamu bisa membaca raut wajahnya, ya kan? Jadi gini, kalau orang jatuh cinta itu akan kelihatan dari mukanya ya. Ya, dia akan lebih sumringah, dia akan lebih ya gitu deh, mukanya akan lebih berbinar-binar dari biasanya ya. Nah, dia melakukan hal tidak berani memandang mata kamu karena dia takut berbinar-binarannya dia karena orang lain itu akan kelihatan sama kamu. Ya kan? Nih, dia mungkin khawatir jika kamu bisa membaca raut wajah dari seseorang yang sedang jatuh cinta pada orang lain. Atau dia khawatir kamu mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang tidak sengaja dia ciptakan dan itu bisa mencurigakan kamu. Ya. Nah, ini kayaknya salah satu tanda yang lebih mudah ya, lebih mudah kita rasakan gitu. Kok dia biasanya ngomong sama saya ngelihat mata. Ini ngomong manis segala macam, I love you masih ada, tapi dia nggak mau ngelihat mata kita gitu. Oke, I love you, udah gitu aja. Nggak dilihat muka kita gitu ya. Karena apa ya, tadi kita udah bahas, karena dia takut raut wajahnya yang berbinar-binar karena orang lain itu akan terlihat sama kamu. Gitu. Oke. Selanjutnya, wah ini nih agak susah dideteksi nih. Perilaku seseorang yang berselingkuh itu salah satunya adalah dengan memberi hadiah. Agak susah kan ya. Kita kalau diberi hadiah, namanya juga dikasih hadiah, apalagi sama orang terdekat, itu kan kita seneng gitu kan. Aku dapat ini, aku dapat sesuatu gitu dari pasangan aku gitu. Tapi waspadalah. Tidak semua pemberian hadiah itu adalah seperti yang kamu persepsikan. Ya, dia sayang aku. Belum tentu. Ya, karena ada sebagian orang yang untuk menutupi kesalahannya, dia memberikan hadiah pada orang tersebut. Agak susah ya mendeteksinya ya. Apalagi kalau dia love bombing gitu loh. Jadi kamu dikasih lagi. Nah, itu. Tapi kalau misalnya ngasih jarang-jarang mungkin tidak akan ketahuan. Tapi kalau dia ngasih bertubi-tubi ngasih hadiah ke kamu ya, waspadalah ya. Saya bacain dulu. Kalau pasangan pasangan kamu biasanya kasih hadiah di ulang tahun, di saat kamu
apa namanya berulang tahun atau anniversary, kemudian menjadi lebih sering memberikan hadiah, nah ada hal yang harus dicurigai, ya kan? Biasanya sikap ini didasari perasaan bersalahnya ketika pasangan berselingkuh. Tuh kan, dia berusaha menutupi kesalahannya dengan memberikan kamu hadiah ini, hadiah itu, hadiah ini, inu, ita itu dan sebagainya. Nah, kan untuk menebus rasa bersalah tersebut, dia memberikan banyak hadiah. Jadi, jangan seneng dulu kalau tiba-tiba dia ngasih hadiah banyak dan sering ya. Nah, telusuri lebih jauh apakah benar kecurigaan kita beralasan. Kalau enggak, ya alhamdulillah ya kita dikasih hadiah banyak ya dan sering alhamdulillah. Kalau berarti dia punya budget lebih untuk memberikan kita, untuk membahagiakan kita. Ya toh? Oke. Selanjutnya adalah dia suka menghindar. Ya, seperti tadi nggak berani natap mata, salah satu perilaku orang yang bersalah adalah menghindar. Kenapa dia ngerasa bersalah? Karena dia berbohong, dia sudah berbohong sama kamu, dia sudah tidak jujur sama kamu, dan apa yang dilakukannya ya udah menghindar. Ya, dilihat gesturnya, ya udahlah nggak natap mata, dia menghindar. Nah itu beberapa atau ciri-ciri perselingkuhan yang harus kamu waspadai. Ya, nih, kenapa pasangan itu atau mengapa dia menghindar dari kamu, sering menghindar dari kamu? Karena mereka menghindari kemungkinan kamu menanyakan pertanyaan. Menghindari pertanyaan dari kamu yang pasti membuat dia tidak nyaman. Gitu. Ya kan? Sebentar, sehingga nih aku bacain aja deh. Aduh, mana nih? Mereka tidak perlu menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman tentang di mana mereka kemarin atau dengan siapa mereka kemarin lagi ngapain. Ya nyanyi aja terus ya, kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Di lain waktu mereka ingin menghindari perasaan bersalah karena sudah berselingkuh dengan orang lain. Ya sih. Nah, itu mah salah satu ciri yang mudah untuk kita perhatikan ya. Kalau udah nggak tatap mata, suka menghindar, nah waspadalah ya. Oke, selanjutnya adalah bertengkar karena masalah sepele. Jadi berantem aja. Berantemnya tuh nggak yang hebat, bukan karena masalah besar. Masalah yang kecil-kecil itu pasti jadi berantem, ya. Kenapa? Ya masalah yang gampang gitu ya, tanpa alasan yang jelas gitu. Pertengkaran tanpa alasan yang jelas, tanpa apa namanya? Ya, namanya juga lagi yang satu lagi menutupi kesalahannya, yang satu pengen tahu kamu habis ngapain, kamu sama siapa, itu pasti sekecil apapun akan jadi berantem. Dia ngeliat kucing aja, mereka berdua ngeliat kucing aja berantem udah. Ya kan? Nah, pertengkaran ini bisa menjadi tanda yang harus kamu perhatikan. Ya kan? Karena berhati-hatilah agar jangan sampai, nah ini bahaya, jangan sampai pertengkaran kamu itu berujung pada kekerasan yang membuat kamu terluka secara fisik atau mental. Kalau udah mulai berantem kecil-kecil tiba-tiba membesar, kamu juga harus hati-hati ya. Namanya kita kan perempuan nih, yang namanya laki-laki pasti jauh lebih kuat, lebih besar dari kita gitu kan ya. Tenaganya juga lebih besar. Kalau misalnya dia hilaf, tangannya gitu ya kan. Terus kamu terluka secara mental, secara fisik, hati-hati. Ya sudahlah. Kalau sudah sampai tahap seperti itu ya sudah. Ya, putuskan saja hubungan kamu. Oke? Gak apa-apa memutuskan hubungan dengan laki-laki seperti itu. Masih banyak laki-laki di luaran yang jauh lebih ganteng, lebih cakep, lebih bahagia, yang bisa membahagiakan kamu. Oke? Nah,
Selanjutnya, ciri-cirinya orang yang berselingkuh, pasangan yang berselingkuh adalah meningkatnya minat terhadap penampilan. Ini sebagian dari topik ini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Dia tiba-tiba nyisir Dendi pakai baju bagus gitu kan ya. Aku bacain dulu. Menjaga diri sendiri bisa menjadi hal yang positif, tetapi jika digabungkan dengan perilaku mencurigakan lainnya, ini bisa menimbulkan kekhawatiran. Apabila pasangan kamu semakin tertarik pada penampilannya, ini bisa menjadi ciri-ciri perselingkuhan, ya kan? Sama seperti minggu lalu nih, mirip-mirip bahasanya dengan minggu lalu. Dia pakai baju yang bagus, dia nyisir yang dandy, yang rapi, parfumnya lebih banyak disemprot, serot, 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 serot. Nah, itu dia, ya kan? Salah satunya tanda-tanda yang harus kita curigai. Oke? Selanjutnya, apa yang terakhir dari ciri-ciri pasangan yang berselingkuh adalah dia lebih banyak waktu dihabiskan jauh dari rumah. Dia tidak betah di rumah, dia tidak betah deket-deket kamu. Oh, saya bacain dulu. Ada kalanya kehidupan kita di luar sana dapat menyita lebih banyak waktu. Dengan begitu akan lebih sedikit waktu di rumah. Namun jika waktu yang dihabiskan di tempat lain terus meningkat atau tetap tinggi untuk waktu yang lama, jadi bukan cuma sekali dalam seminggu, tapi terus berhari-hari, berminggu-minggu, itu mungkin salah satu tanda perselingkuhan yang dilakukan pasangan kamu dengan menghabiskan waktu bersama orang lain. Jadi nih buat yang masih belum menikah nih, minggu ini atau weekend ini dia nggak ngajakin kemana-mana. Weekend depan dia nggak ngomong apa-apa. Weekend depannya lagi dia hilang. Iya, itu adalah kamu harus salah satu ciri-ciri yang harus kamu waspadai ya. Waspadalah, waspadalah. Baiklah. Aduh, berat ya bahasan kita minggu ini ya, perselingkuhan. Mudah-mudahan ini materinya sudah habis semua. Saya tok-tok, saya bahas di acara ini. Saya mendoakan kita semua, saya dan kamu semua dijauhkan dari pasangan yang berselingkuh, dan kita juga dijauhkan dari keinginan untuk menyelingkuhi pasangan. Jangan, apalagi kalau dia tidak ada salahnya. Ya, apalagi kalau dia tidak bersalah, ya kan? Berat ya, tapi nggak apa-apa. Oke, selesai sudah. Sekian saja Nurina Tok Tok episode ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan terus bertemu lagi di setiap video panjang yang akan saya tayangkan setiap hari Senin pagi jam berapa? Jam 5.25 ya. Jadi abis sholat subuh, abis ngaji-ngaji segala macam, buka YouTube-nya, nonton deh Nurina Tok Tok ya. Tapi kan video panjangnya cuma hari Senin doang. Ngapain tiap hari mantengin Nurina Tok Tok? Jangan salah, karena setiap hari itu saya akan tayangkan, saya akan post video short yang bisa kamu tonton. Setiap hari loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari akan saya post video short yang bisa kamu tonton. Jam berapa sih ditayangkannya? Sama juga, jam 5.25. Ya kan? Baiklah, mudah-mudahan tok-tok kita minggu ini bermanfaat. Tapi pesan saya jangan terlalu mencurigai pasangan. Kalau kamu melihat tanda-tanda yang sudah kita bahas kemarin ya, jangan terlalu mencurigai, tapi tanya pelan-pelan, telusuri pelan-pelan. Jangan langsung menuduh. Oke? Baik, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita bahas tentang apa ya? Ada deh ya, pokoknya udah ada dari tim. Tapi kalau kamu punya saran mau saya membahas apa, saya tok-tok tentang apa, tulis di komen. Insya Allah kita akan riset dan akan tayangkan videonya untuk kamu. Oke? Terima kasih sudah menonton Nurina Tok Tok episode minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Thank you for watching Nurina Talk Talk.